Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Namun mengawalinya, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kebutuhan terbesar kami di saat ini ialah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kosongkan hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti dan memahami serta dapat dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan di malam hari ini saya beri judul Jangan Suka Menghakimi. Ayat renungan terambil di dalam kitab Amsal 18 ayat yang ke-8 yang berbunyi, perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang telah diberikan keseimbangan oleh Tuhan. Setiap orang pernah merasakan senang, pernah juga merasakan sedih. Setiap orang pernah merasakan kesuksesan dan pernah juga mengalami suatu kegagalan. Setiap orang memiliki kelebihan, tetapi setiap orang juga memiliki kekurangan atau keburukan. Meskipun diberikan seimbang, kita manusia cenderung lebih suka membahas hal-hal yang negatif dibandingkan dengan membicarakan kelebihan. Kita lebih tertarik untuk membicarakan keburukan orang lain. Dan yang lebih parahnya lagi, kita juga sering tidak hanya berbicara secara langsung tentang keburukan seseorang, tetapi menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya untuk menyampaikan keburukan orang lain. Kita telah menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, dan tentunya hal ini tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara-saudara, terkadang kita merasa tidak bersalah karena kita berpikir bahwa keburukan itu memang dimiliki oleh orang yang sedang kita bicarakan. Namun, ketika kita mulai membicarakan keburukan orang lain, sadar atau tidak sadar, kita seringkali akan melanjutkannya dengan fitnaan dan hal buruk lainnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu berhati-hati ketika membicarakan orang lain. Sebab di dalam Amsal 18 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Artinya bahwa kitab Amsal mengatakan kepada kita bahwa perkataan pemfitnah akan selalu terasa menyenangkan. Inilah yang akan membuat kita menjadi sulit untuk menghindari diri kita dari membicarakan keburukan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati. Sebaiknya hindari kebiasaan membicarakan keburukan orang lain, karena sekali kita membicarakannya, kita akan kesulitan untuk berhenti. Di saat ini, bisa melihat berbagai macam pengalaman dari tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami fitnaan. Salah satunya yaitu tokoh Yusuf. Saudara-saudara, Yusuf ini merupakan seseorang yang manis, seseorang yang elok parasnya, dan memiliki sikap yang baik serta takut akan Tuhan. Pada saat dia berada di rumah istri Potifar, di saat itulah istri Potifar ini jatuh hati kepadanya dan menginginkan Yusuf. Dia menggoda Yusuf dengan berbagai macam cara, merayunya dan membujuknya. Tetapi Yusuf sama sekali tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh istri Potifar. Karena bagi dia, apa yang dilakukan oleh istri Potifar adalah suatu hal yang salah atau bertentangan dengan firman Allah. Lantas, karena penolakan yang dilakukan oleh Yusuf, akhirnya istri Potifar ini memfitnah dia
dan Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengalaman difitnah merupakan suatu pengalaman yang tidak menyenangkan. Di dalam kitab Amsal 17 ayat 4 dikatakan bahwa orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Saudara-saudaraku, kita seringkali memberikan alibi. Saya hanya sekedar mendengarkan, tidak ikut membicarakannya. Nyatanya kitab Amsal mengatakan bahwa hanya mendengarkan pun buruk. Kita sudah sama saja seperti mereka yang membicarakannya. Kita juga telah menjadi seorang pendusta. Berhati-hatilah dengan apa yang kita dengarkan. Sebisa mungkin, jika orang di sekitar kita sudah mulai membicarakan orang lain, maka kita harus menghentikannya ataupun menghindar. Saudara-saudara, ketika kita membicarakan keburukan orang lain, kita sudah menghakimi dia. Kita merasa bahwa diri kita lebih benar, seperti hakim atas kehidupan orang lain. Padahal kita bukanlah hakim, tetapi Tuhanlah hakim kita semua. Lantas, apa yang menjadi alasan kita memfitnah seseorang? Alasannya sangatlah sederhana. Oleh karena kita merasa marah ataupun geram terhadap orang tersebut. Contohnya seperti istri Potifar. Oleh karena itu, pertama-tama kita perlu membuang rasa marah atau amarah yang ada di dalam hati kita, agar kita mampu menjaga setiap perkataan-perkataan kita. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita tidak memfitnah? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita tidak memfitnah. Yang pertama, kita harus menjunjung tinggi otoritas firman Allah dalam hidup kita. Artinya bahwa ketika kita menjunjung tinggi firman Allah dalam hidup saudara dan saya, maka kita tidak akan memfitnah orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang kedua, kita harus mengakui otoritas Allah sebagai pembuat hukum dan hakim yang adil. Dengan demikian, kita tidak akan menciptakan hukum sendiri ataupun menghakimi orang lain menurut pandangan kita sendiri. Yang ketiga, sadarilah siapa diri saudara. Kita harus menyadari siapa diri kita. Kita tidak mempunyai hak untuk membuat hukum dan menghakimi. Kita juga adalah manusia-manusia yang berdosa, sehingga kita merupakan terdakwa dan bukan hakim. John Wesley pernah berkata, I am a poor, weak, dying worm. Artinya adalah, aku adalah cacing yang miskin, lemah dan mau mati. Kalau saudara dan saya mempunyai pandangan yang benar dan rendah hati tentang diri saudara sendiri, maka saudara tidak akan memfitnah. Yang keempat, kasihilah sesama saudara. Jika di dalam hidup kita terdapat kasih, maka kita tidak akan memfitnah ataupun menghakimi orang-orang yang berada di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada dua pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari renungan di malam hari ini, yaitu yang pertama, kita perlu berhati-hati dalam bergaul dengan orang yang suka memfitnah, suka membicarakan kelemahan atau keburukan orang lain, dan suka menghakimi orang lain karena merasa dirinya lebih baik menurut pandangannya sendiri dan bukan pandangan Tuhan. Yang kedua, jangan sampai kita sendiri menjadi orang yang bocor mulut karena bergaul dengan orang yang seperti demikian. Kalau kita melanggar kedua hal ini, maka kita akan kehilangan teman, saudara, dan lingkup pergaulan kita. Bahkan Tuhan pun tidak berkenan kepada kita. Dan akhirnya ini akan membuat kita menjadi patah hati. Untuk itu, mari kita tetap setia kepada Tuhan, memegang terus janji Tuhan, hidup dalam kasih persaudaraan, tidak menghakimi dan tidak memfitnah orang lain. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati kita semua.
Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan di malam hari ini yang menguatkan hati dan iman kami. Ajarilah kami ya Bapa di surga untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajarilah kami ya Bapa di surga untuk tidak menghakimi, untuk tidak memfitnah, tetapi kami mau selalu dalam kehidupan kami memiliki kasih ya Bapa di surga. Saat ini kami berdoa bagi seluruh pendengar-pendengar firman Tuhan. Tuhan kuatkan iman dan kepercayaan mereka. Kiranya segala sesuatu yang mereka doakan, yang mereka minta, Tuhan akan menyendengkan telinga pengasihan Tuhan untuk mendengarkan segala permohonan-permohonan doa mereka. Kami akan beristirahat dari jari lelah kami di saat ini. Tuhan kiranya menjaga, melindungi, dan menuntun kami hingga besok hari kami boleh kembali lagi bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Disitulah nama Tuhan segala yang kami puji dan permuliakan. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakanlah doa kami di saat ini, karena kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita di malam hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih.